Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berlibur di suatu pulau yang terletak di pesisir lautan. But I'm not hungry. We don't want your cooking out, do we? I heard that. Terlihat seorang gadis kecil yang sedang berenang bersama ayahnya. Gadis kecil ini bernama Stephanie, dan kita sebut saja Fanny. Tak lama saat mereka sedang bersenang-senang di dalam air, tiba-tiba Fanny merasakan seperti ada sesuatu yang menabrak kakinya. Are you kicking me? Kini udah 20 tahun berlalu. Terlihat Fanny yang sudah dewasa dan nampak masih menanggung trauma berat tentang kejadian yang menimpa ayahnya. Di sini Fanny juga baru saja menikah dengan pria yang bernama Greg. Greg ini bekerja sebagai konservator di sebuah museum yang terletak di London. Mencari dan meneliti barang-barang antik untuk museum udah menjadi pekerjaan sehari-harinya. Hingga tiba di suatu saat Greg dipertemukan dengan tugas yang mengharuskannya mencari dan meneliti beberapa kepingan emas kuno di bawah laut dasar yang tenggelam bersama kapal perang, dan lokasinya hanya diketahui oleh orang dalam di pemerintahan. Dalam tugasnya kali ini, Greg mengajak Fanny untuk menemui teman lamanya yang merupakan seorang kapten sebuah kapal layar untuk membantunya menyusuri keberadaan kepingan emas tersebut. Welcome to the reunion. What a good-looking couple I see here. Pleased to meet you. I've heard a lot about you. You still agree to come? Singkat cerita, mereka bertemu dengan si kapten yang bernama Benz. Di sana, Kapten Benz mengajak dua temannya yang merupakan sepasang kekasih untuk ikut dalam perjalanan. Mereka berdua bernama Lily dan Pierre. I hope you don't mind. I invited a couple of friends of mine to come. Thanks for letting us tag along. Yeah, no worries. So, should we ship on then? Yes, let's go. Setelah semuanya siap, mereka menaiki kapal dan terlihat satu awak kapal berambut gondrong yang turut membantu. Greg sengaja menggunakan kapal kecil agar perjalanan dan tujuannya tak diketahui oleh banyak orang. Dalam perjalanan, terlihat Fanny yang menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sambil melambun dalam pelukan Greg, Fanny mengingat kejadian di masa lalunya dan kita dibawa untuk mengetahuinya. Setelah kehilangan ayahnya, Fanny hidup bersama ibu dan kakeknya. Kakeknya adalah seorang oceanografi atau bila disebut secara awam adalah ahli kelautan. Seringkali dia mengajar para mahasiswa tentang laut dan misteri yang tak mungkin seorang pun akan paham, termasuk dirinya. Know about ecosystems, right? Of theirs. Be more careful than just being careful. He meant touch it and you die. Pay attention. Hidup bersama kakeknya, tanpa Fanny sadari banyak ilmu yang dia dapatkan termasuk sedikit demi sedikit mengobati luka traumanya. Ibunya juga selalu meminta bantuan kepada ayahnya untuk membantu Fanny lepas dari traumanya. Kembali lagi ke kapal. Dengan kepemimpinan Kapten Benz yang bisa dibilang sangat memahami lautan, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan tenang. Di sisi lain, tak jauh dari keberadaan kapal mereka, kita diperlihatkan sekomplotan mafia narkoboy yang sedang melakukan transaksi. Nampaknya transaksi tak berjalan sesuai kesepakatan, sehingga adegan saling menyerang pun mereka lakukan. Kembali ke kapal Kapten Benz yang sudah sampai di titik lokasi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung bersiap menggunakan perlengkapan penyelaman untuk segera ke dasar laut yang tak terlalu dalam. Are you ready for this? Do it. Let's do it. Let's go. Biar mereka menyelam, setelah sampai ke lokasi tenggelamnya kapal, benar saja, Greg dan Fanny menemukan sebuah kepingan emas kuno yang dicarinya. Namun saat mereka akan mencari kepingan yang lain, tiba-tiba kepanikan pun terjadi.
Dengan sedikit ketenangan, mereka berusaha mempertahankan diri dari hiu yang akan menyerangnya dengan cara bersembunyi di sela-sela konstruksi kapal. Melihat hiu yang menjauh, Lily dan Pierre mencoba mengambil kesempatan itu untuk segera naik ke daratan. Namun, hiu itu nampak muncul kembali dan menyerang cekel dan tangan si Pierre. Dengan kepanikan yang semakin meningkat, syukurnya mereka semua berhasil naik ke atas kapal. Namun, Pierre nampak mengalami luka yang sangat kacau. Tak mungkin mendapatkan pertolongan yang cepat untuk menghentikan pendarahan, apalagi ke rumah sakit. Akhirnya Pierre pun wassalam. Nah, cuma sampai di situ, masalah belum selesai, tahu-tahu muncul masalah baru. Tiba-tiba kapalnya kedatangan segerombolan mafia yang tadi diperlihatkan. Awalnya pimpinan mafia itu berbicara baik-baik, bahkan masuk ke kapal dan memperkenalkan dirinya. Jordan, thanks. That sinister looking fella. The other two inbred sons of bitches are Jason and Chucky. Seperti pepatah mengatakan, hati yang kotor akan mendatangkan prasangka yang kotor. Pimpinan mafia yang bernama Jordan ini juga mencurigai bahwa keberadaan Kapten Benz dan kawan-kawan di sana ada hubungannya dengan narkoboy yang menjadi incaran Jordan dan kawan-kawan. Anggapan si Jordan, mungkin aja transaksinya bocor dan komplotan Kapten Benz berada di sana untuk mencuri barang gelap tersebut. Atas dasar kecurigaan, Jordan memanggil pasukannya dan berencana akan menghabisi Kapten Benz dan kawan-kawan. Dengan jiwa kepemimpinannya, Kapten Benz mencoba menegosiasikan sebuah kesempatan. Diketahui barang gelap yang dicari oleh Jordan ada di bawah laut. Jadi ternyata Jordan telah melakukan transaksi dengan cara seperti ini. Si penjual menaruh barang tersebut di dasar laut dan memberikan titik koordinat kepada pembeli yang kita ketahui itu adalah Jordan. Dengan Kapten Benz yang mengatakan orang awam takkan bisa mengambilnya karena ada gerombolan hiu di bawah yang pasti akan menyerangnya. Maka Kapten Benz menawarkan agar dia saja yang menyelam mengambil barang itu, asalkan biarkan Kapten Benz dan kawan-kawan tetap selamat. Whatever you're looking for, let us go down there and get it. You let us go on our way. How about it? Karena Jordan yang tak mempedulikan perkataan Kapten Benz, maka terpaksa Fanny ikut bicara menggunakan keahliannya. Fanny memperhitungkan kemungkinan keselamatan. Jika Jordan dan kawan-kawan menyelam dengan asal-asalan, maka sudah pasti tak akan bisa selamat dari serangan hiu. Jika rencananya turun menggunakan kurungan besi pengaman hiu, maka kurungan itu hanya mampu menampung berat sekitar 226 kg. Dan apabila tetap memaksa untuk menyelam, maka akan sangat beresiko karena jika dilihat dari ukuran badan, mereka mempunyai berat kira-kira 90 kg. Apalagi ditambah dengan paket barang gelap yang jumlahnya tak mungkin sedikit. Kemungkinan besarnya tali akan terputus dan tak akan bisa terselamatkan. God damn. You make one hell of an argument. Phones go down there and set my guys in, huh? You? Yeah. In nautical terms, I say you got yourself in a court. Mendapati perhitungan masuk akal dengan Fanny yang akan menyelam mengambil paket itu, Fanny pun disuruh melakukan penyelaman. All right, come on, lower it. Let's go. Di bawah nampak beberapa hiu yang berkeliaran. Fanny pun mencoba tenang dan perlahan keluar dari kurungan itu untuk mengikat barang itu ke jeruji besi. Namun di sana terdapat kendala pada tali pengikat dan memaksa Fanny melakukan pergerakan yang signifikan sehingga menarik perhatian hiu. Saya harap kita semua bisa memaklumi jika visual gambar atau video adegan hiu di sini nampak kurang realistis. Tapi nggak apa-apa, tetap menarik kok. Dan sebagai gantinya, karena video hiu kurang realistis, saya akan suguhkan visual yang sangat baik dan tak mungkin mengecewakan. Dan adegan akan menunjukkan Fanny yang sedang ditarik ke atas untuk menyelamatkan diri.
sulit melihat yang baik-baik. Apa yang Anda lihat di handphone Anda? Anda buka, Anda langsung palingkan yang tidak baik. Tapi ketika Anda amati, astagfirullah. Astagfirullah. Oke, kembali serius. Kapten Ben pun mendarat Fanny ke permukaan. Namun hiu yang agresif malah menggigit salah satu tali dan menyebabkan salah satu paket terjatuh dan melebur bersama air. Sesampainya di atas, Jordan menyuruh anak buahnya mengecek paketnya. Yes, I got your fucking brain. Come on. It's all right. Mengetahui paket yang terbawa ke atas tak utuh sesuai perjanjian, Jordan pun marah dan mau nggak mau kericuhan pun terjadi. I have to do this. Greg yang mencoba merebut senjata malah gagal dan kecebur ke laut. Beruntungnya si hiu fokus kepada anak buah Jordan yang terjatuh. Greg pun mencoba melarikan diri dengan berenang menuju sebuah kapal kecil yang terapung tanpa penumpang. Yang bertanya-tanya itu kapal dari mana? Itu adalah kapal yang tadi di awal film diperlihatkan milik kelompok yang ditembaki saat bernegosiasi dengan Jordan. Setelahnya di kapal Kapten Benz, Jordan yang marah kembali mengancam. Beruntungnya Fanny masih menyimpan kepingan emas kuno yang ia dapatkan dan menawarkan ke Jordan sebagai ganti rugi. Dan jika masih kurang, maka Fanny bersedia kembali menyelam dan mengambil lebih banyak emas. Fuck him, Barnaby. It's your last chance, darling. Lalu dengan sangat tertarik, Jordan pun langsung menuju ke lokasi emas yang tak jauh dari sana. Sementara itu di sisi lain, Greg yang berada di atas perahu menemukan sebuah alat komunikasi radio dan meminta pertolongan. Singkat cerita, tak lama kemudian datanglah segerombolan polisi pantai menghampiri si Jordan. Dengan amat sangat percaya diri, Jordan menjawab pertanyaan polisi dan memaksa Fanny untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Nothing to worry about. We'll just plug it up when we get back to shore. Dan pada saat polisi menanyakan surat-surat, Jordan pun berkata akan masuk ke dalam untuk mengambil suratnya. I would like to see your paper, please, sir. You're in the cabin. I will get it. Dengan polisi-polisi yang wassalam, mau nggak mau kini Fanny harus menyelam dan berhadapan dengan hiu-hiu. Dia menyelam ditemani oleh Lily karena dipaksa oleh Jordan. Jordan beranggapan jika dua orang yang menyelam, maka akan semakin banyak pula emas yang didapatkan. Emang si paling serakah ini Mas Jordan. In the fucking water! Sementara itu di sisi lain, Greg yang tak mendapat respon dari sinyal radionya mencoba mendekati perahu untuk menyusup. Di atas perahu nampak Kapten Benz yang sedang melakukan pertolongan kepada si gondrong yang terkena peluru menyasar dari polisi pantai. Namun dengan sangat keji dan daripada merepotkan, Jordan berpikir menghentikan nafas si gondrong. Kapten yang marah pun menyerang Benz dan langsung bersembunyi di ruang kendali kapal. Salah satu anak buah Jordan yang mencarinya langsung dikejutkan oleh pembalasan Kapten Benz. Karena anak buah Jordan yang terjatuh dengan luka tembak dan menimbulkan aroma berbau amis, hal itu pun langsung menarik perhatian hiu untuk menyantap. Dan Lily yang ternyata masih mengapung karena sedari tadi tak mau menyelam, dia malah panik melihat anak buah Jordan yang dicium oleh hiu, dan kepanikannya pun menimbulkan kesalahan. Melihat temannya disantap hiu, Fanny pun memutuskan untuk naik kembali ke atas kapal. Saat naik, Fanny melihat si gondrong sudah wassalam. Dia pun marah kepada Jordan, tapi di sini Jordan juga marah. Fanny juga tetap marah dan mereka saling marah-marahan. Son of a bitch! Fucking go! You go back and get your son of a bitch! Fucking go! Son of a bitch! Fucking go! Son of a bitch! Fucking go! Fucking go! Karena tak mendapatkan emas, Jordan pun nekat akan melukai Fanny. I'm done playing games with you. Go, bitch!
Beruntungnya, Greg datang dengan tepat waktu dan balik menodong si Jordan, lalu menyuruh Jordan menjatuhkan senjatanya. Tapi di sini Greg malah lama banget, dan mau-maunya dia diajak ngobrol sama Jordan yang mencoba mengalihkan perhatian si Greg. Shoot me. I don't think you got it in you. What are you gonna do, Greg? Ada yang bisa nebak apa yang bakal terjadi? Akhirnya hal ini pun terjadi. Dia ngira setelahnya Jordan bakal merebut senjata dan balik mengancam. Selamat, kalian salah. Melihat Greg yang kelamaan ngambil keputusan dan mungkin Fanny merasa gemas ngeliat lakinya kurang sat-sat, Fanny pun melahirinya sendiri dan membuat Jordan jatuh menjadi santapan hiu. Akhirnya mereka pun bisa pulang walaupun jumlah anggotanya berkurang. Dan 2 minggu berlalu, di akhir video menunjukkan Fanny yang duduk di tepi laut bersama kakeknya dan bertekad melupakan trauma yang dia alami. Film pun selesai, dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keserakahan takkan pernah mengantarkanmu kepada kepuasan yang cukup bagimu. Tak peduli sehebat apapun kamu memaksa. Itulah yang dilakukan si Jordan pada film ini. Semoga menikmati. Sekian dan terima kasih.